dari pakar psikologi sendiri itu mengatakan bahwa sifat emosional itu merupakan sifat dari manusia ya, bukan sifat gender ya, Kak. tertentu. Maksudnya ketika nangis ataupun cengeng ataupun lemah lembut gitu ya, itu bolehnya hanya untuk perempuan. Nah, tidak seperti itu. Jadi maskulinitas yang sehat itu bukan tentang menekan emosi, tetapi tentang tanggung jawab, empati, dan kemampuan lelaki tersebut mengelola dirinya. Halo Sobat Pesega, selamat datang kembali di Sudut Pesega, di mana kita membedah realita dengan kacamata kesetaraan dan empati. Hari ini bersama aku, Rea, yang akan membantu podcast hari ini. Nah, teman-teman Pesega, topik hari ini tuh kita bener-bener menarik banget gitu buat dibahas, karena kita bakal bahas tentang isu laki-laki nih teman-teman. Dan hari ini juga kita bakal kedatangan narasumber keren kita, yaitu Kak Faisa Agara Amarullah. Nah, Kak Faisa ini adalah mahasiswa semester 6 program studi pendidikan kimia yang saat ini juga merupakan favorit duta genre Kota Tangerang 2025. Lalu kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Faisa. Halo. Nah, teman-teman, kita hari ini bakal bahas toxic masculinity nih. Jadi menurut aku ini bener-bener apa ya Kak, topik yang menarik, menarik banget buat dibahas, karena kan sebenarnya itu masih tabu banget ya di lingkungan masyarakat. Cuman kayak kalau di kalangan Gen Z nih udah nggak asing gitu loh Kak. Nah, sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut nih Kak, aku pengen tahu dulu nih, boleh nggak sih Kak dijelasin sedikit nih, Kak Faisa ini melihat istilah toxic masculinity kayak apa sih Kak? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Faisa Agara Amarullah, bisa dipanggil Faisa, mahasiswa program studi pendidikan kimia semester 6. Dan di sini ya tadi yang udah disebutkan, aku sebagai juara favorit duta genre Kota Tangerang Selatan tahun 2025. Dan mungkin pandangan aku sendiri ya terhadap topik kita siang hari ini terkait topik yaitu adalah toxic masculinity gitu ya. Itu merupakan suatu pola pikir ataupun norma sosial yang betul ya di kalangan masyarakat, karena ini menekankan terkait tentang maskulinitas yang menekankan laki-laki. Jadi laki-laki ini bisa dikatain itu tidak boleh tidak boleh cengeng lah, atau tidak harus selalu terlihat kuat ataupun dominan, tidak boleh menunjukkan kayak emosinya ataupun mengekspresikan apa yang ia rasakan gitu ya. Dan sehingga lelaki tersebut itu ya betul tidak boleh menunjukkan dari emosi dan harus selalu mengontrol dari situasinya. Yaitu pada toxic masculinity itu karena dikatain toxic karena pandangan masyarakat terhadap laki-laki itu ya laki-laki merupakan sosok yang kuat. Terus juga laki-laki yang tangguh. Ya, maka dari itu ekspektasi daripada norma di dalam sosial masyarakat ini itu memiliki pandangan bahwa lelaki itu seperti itu. Ya, jadi jika lelaki tersebut tuh tidak memenuhi dalam kriteria lelaki harus kuat, ataupun kadang lelakinya tersebut tuh lemah lembut, ataupun berbicaranya kita istilahkan sebagai soft spoken gitu ya, dan itu kan tidak memenuhi. Nah, itu yang merupakan hal yang dihindari gitu ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Makanya jadi dinamain toksik ya, ya Kak? maka itu dinamakan dengan toksik gitu. Jadi bukan lelaki yang salah, maksudnya bukan karena sifat lelaki tersebut yang salah, tidak sesuai lelaki tersebut tuh kuat ataupun malah selalu mengekspresikan apa yang ia rasakan ataupun emosi gitu ya. Bahkan dari masyarakat lah yang memiliki ekspektasi yang kadang berarti kurang persepsi sesuai. masyarakat nih Kak yang harus diperhatikan lagi ya. Betul ya. Jadi makanya itu dinamakan toxic masculinity. Tapi Kak kan sekarang nih lagi debat ya Kak soal cowok-cowok yang tadi Kakak bilang tampilan lebih lembut, yang soft spoken gitu. Nah, tapi nih kalau aku di sosial media ini responnya dari netizen ini masih sering ngehujat gitu dan bawa-bawa tadi kan kodrat yang harus kuat lah ibaratnya, dan dianggap nggak cowok banget nih. Kalau menurut Kakak sendiri nih Kak, apa sih yang paling gitu bikin kita susah lepas dari mentalitas ngekotak-kotakin orang kayak gitu tuh? Atau emang lingkungan kita yang kurang edukasi gitu Kak? Nah, ya kalau terkait hal tersebut mungkin faktornya menurut aku sendiri sih ada dua ya. Yang pertama faktor patriarki dari keluarga sendiri. Nah, terus yang kedua itu ada faktor kurangnya literasi gender. Yang pertama itu maksudnya
patriarki itu kenapa? Karena kan kita sejak kecil ya, khususnya lelaki gitu ya, itu sering ditanamkan oleh keluarganya tersebut tuh lelaki harus kuat. Ya, Iya lelaki itu benar. nggak boleh nangis kan. Kan kita misalkan anak kecil, kita sedang kecil ya, itu sering dibilang nggak boleh nangis gitu ya, nggak boleh Iya cengeng gitu benar-benar ya, harus harus kuat, kuat lelaki ya. harus kuat gitu ya. Nah, dari kebiasaan tersebut yang membuat seperti adanya pressure ataupun tekanan yang kebiasaan tersebut di masa kecil itu terbawa sampai sekarang gitu. Makanya pandangan lelaki itu ke semua orang, dari semua orang itu betul ya, lelaki itu emang harus kuat ataupun cengeng, nggak boleh Iya nangis atau harus nggak boleh kuat. ekspresikan emosinya. Nah itu makanya faktor yang pertama itu adalah faktor patriarki, di mana memang lelaki sejak kecil ya, maupun kadang perempuan juga seperti itu ya, ditekankan nggak boleh nangis, terus juga nggak boleh cengeng dan sebagainya. Nah kalau yang faktor yang selanjutnya itu adanya kurangnya literasi gender ya. Jadi semacam kita mengekspresikan maupun emosi, kemudian mengekspresikan dari apa yang kita rasakan, maupun ketika kita sedang capek, kita kadang boleh cengeng atau boleh mengeluh gitu ya. Lelaki pun sama, kita boleh mengeluh ataupun boleh apa ya, ketika lelah ya boleh buat cengeng ataupun mengekspresikan emosionalnya. Karena menurut aku sendiri dan menurut dari pakar psikologi sendiri itu mengatakan bahwa sifat emosional itu merupakan sifat dari manusia ya, Manusia bukan ya, bukan sifat ya gender ya Kak. tertentu. Maksudnya Bener-bener. ketika nangis ataupun cengeng ataupun lemah lembut gitu ya, itu bolehnya hanya untuk perempuan. Nah, tidak seperti itu. Jadi sifat emosional yang ada di dalam diri kita ini itu merupakan sifat yang ada pada manusia, bukan dari gender tertentu. Berarti harusnya emang wajar ya Kak, kalau Iya, misalnya laki-laki tuh yang mau nangis ya bebas aja kan, bener ya. Tapi iya, memang pandangan masyarakat ini ya Kak, yang masih menganggap kalau laki-laki ini harusnya kuat gitu kan. iya betul. Berarti kita harus banyak-banyak baca lagi dan Iya, banyak-banyak belajar lagi ya. Kalau misalkan laki-laki ini masih boleh loh teman-teman buat ngobrol yang soft spoken biar green flag gitu lah ya. iya, iya betul betul. Nah, terus nih Kak, kita kan Gen Z nih Kak. Kita kan aware Gen banget Z lah ya, ya. iya sama hal-hal kayak gitu nih. Menurut kamu Kak, kenapa ya kita nih sebagai Gen Z nih masih suka ngerasa cringe gitu kadang-kadang. Kalau misalkan ada cowok yang curhatnya nih terlalu emosional, bahkan bisa sampai nangis gitu. Padahal kan ya tadi kan kita tuh Iya. harusnya ya aware gitu, biasa aja harusnya gitu. Tapi kita masih asing gitu sama hal-hal tersebut gitu. Nah, mungkin dari Gen Z sendiri kan ketika ada dua orang yang saling curhat gitu ya, ternyata melihat temannya tersebut tuh nangis ataupun sedih ya. Iya. Dan pastinya memang ketika kita melihat laki-laki itu menangis itu seperti hal yang mengejutkan ya. Karena bener-bener. tidak sering terjadi Iya betul. ketika ketika keadaan maupun lelah ataupun apa, lelaki menangis gitu ya, ataupun sangat mengekspresikan emosionalnya. Jadi ketika melihat seorang lelaki tersebut menangis, pasti kaget ya, kok Iya sih. bisa ya lelaki menangis. Nah, hal tersebut tuh terjadi karena dari sebelumnya gitu ya, kebiasaan sebelumnya memandang bahwasannya lelaki itu lelaki itu ya kuat lah, lelaki itu tidak pernah menangis, tidak pernah kenal lelah gitu ya. Nah, makanya dari kita melihat laki-laki menangis atau sangat emosional, jadi sebagian orang itu merasa aneh gitu ya, atau menangis itu bukan karena itu salah ya, tetapi mereka itu tidak terbiasa melihat dari lelaki mengekspresikan emosionalnya secara terbuka. Karena kan kalau kita kenal Gen Z itu apa ya, terbuka dengan mental health ya. Iya Maksudnya benar-benar tuh kita aware tentang ya. kesehatan, sangat aware sekali tentang kesehatan mentalnya Betul. gitu. Makanya orang-orang tuh mungkin terlihatnya kaget karena sering terbiasa melihat dan memandang bahwa lelaki itu kuat ataupun tidak menangis, tan banting Dan gitu banting ya. gitu ya. Tapi Kak, kalau sering banget ngelihat di sekitar aku teman-teman nih yang tadi kan cukup tangguh gitu dan jarang nangis, tapi kayaknya dia tuh sebenarnya soft, cuman ya malu-malu aja gitu Iya. dah. Sebenarnya tuh emang apa sih kalau dari laki-laki tuh emang POV-nya better mendem aja kah atau karena emang takut dijudge gitu sama teman-temannya kalau nangis gitu. Mungkin kalau pandangan aku sendiri sih berbeda ya. Setiap orang ataupun khususnya setiap laki-laki gitu yang ketika punya permasalahan ataupun ingin mengekspresikan emosionalnya, itu kadang ada orang yang bisa mengekspresikannya di
lingkungan umum. Kadang ia sering memendamnya sendiri ataupun ya kita di kos lah Iya, atau bener-bener. ketika kita di kampus terlihatnya ceria, malah memberikan energi positif, tetapi ketika kita pulang, ketika kita merasa capek baru kita mengekspresikan emosionalnya gitu. Bahkan menurut penelitian yang aku cari ya tentang kesehatan mental ini, itu menunjukkan bahwa mengekspresikan emosi itu secara sehat justru sangat penting ya, sangat penting karena untuk kesejahteraan psikologis dari diri kita sendiri. Jadi bagi lelaki ataupun perempuan ketika ada yang ingin diekspresikan dari emosionalnya itu tidak salah. Ya, Ketika wajar kita aja ya, Kak. wajar aja, Manusiawi ya, karena betul. itu sangat penting untuk psikologis dari kita sendiri. Betul, betul, betul. Nah, tadi nih Kak, kita kan udah ngomongin banget ya kalau misalkan cowok nih stigmanya harus kokoh gitu kan. Pokoknya harus kuat, nggak boleh baperan lah ibaratnya. Tapi sekarang nih tiba-tiba di era kita nih ada tuntutan baru gitu. Yang dimana cowok itu harus emotionally aware, harus available gitu. Baru bisa dibilang sebagai cowok green flag lah ibaratnya. Nah, tapi satu sisi kita harus maskulin juga kan Kak. Dari POV kamu nih Kak, kamu setuju nggak sih kalau misalkan tren ini tuh ada, dan apakah bisa nggak sih kalau tren ini tuh jadi cara kita buat lepas gitu dari istilah toxic masculinity ini? Oke, menurut aku sendiri sih buat tren terkait cowok itu harus emotionally aware ya, maksudnya itu sangat setuju sih, maksudnya karena sebenarnya langkah ini itu merupakan langkah yang positif gitu. Terlebih cowok juga harus aware terhadap emosionalnya, juga harus maskulin gitu ya. Nah, karena itu asalkan gitu ya, asalkan itu tidak menjadi standar baru yang juga menekankan lelaki gitu ya, menekankan laki-laki itu sendiri. Karena kesadaran emosional ataupun emotional intelligence itu sangat penting. Bahkan di sini ada ilmuwan, salah satunya Daniel Goleman, itu menjelaskan bahwa kemampuan memahami hubungan ataupun mengelola emosi itu merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan hubungan sosial dalam kita bermasyarakat ataupun dalam kita bersosialisasi. Namun kita juga harus perlu hati-hati agar tidak mengganti satu tekanan dengan tekanan yang lain. Maksudnya itu ketika lelaki punya tekanan dari lelaki harus kuat, tidak boleh digantikan dengan tekanan yang lain. Maksudnya itu tidak boleh kayak ada penambahan pada emosionalnya gitu ya. Jadi udah mah lelaki itu nggak boleh kuat. ini terus ditambah lelaki ini. Karena ada yang kalimat yang aku notice yang sangat menarik, itu yang lebih sehat adalah memahami bahwa setiap orang itu punya cara berbeda dalam mengekspresikan maskulinnya. Nah, maskulinitas yang sehat itu bukan tentang menekan emosi, tetapi tentang tanggung jawab, empati, dan kemampuan lelaki tersebut mengelola dirinya. Jadi is oke aja ya Kak, kalau misalkan Iya. emang ada tren-tren biar cowok green flag nih gitu ya Kak. Iya, Nggak apa-apa betul, banget betul. ya berarti. Iya. Asalkan nggak jadi tekanan buat si Iya, laki-laki itu. asalkan tidak menjadi tekanan yang lain. Setuju banget. Nah, nggak kerasa nih teman-teman udah di penghujung durasi. Asik ya? Ini terakhir banget nih Kak, aku kepo banget nih buat teman-teman cowok nih yang mungkin baru sadar kalau misalkan belajar tentang emosional itu wajib gitu. Tapi nggak tahu nih teman-teman harus mulai dari mana. Karena emang kita kan nggak pernah diajarin ya Kak dari kecil kan, dan lingkungan kita juga nggak seperti itu gitu. Menurut Kakak nih Kak, apa sih satu langkah kecil yang bisa mereka lakuin gitu biar mereka bisa lebih damai dan bisa lebih mengenal emosinya gitu? Untuk dari aku sendiri sih itu kita harus sayang terhadap diri kita sendiri ya, maksudnya. Bener banget. Karena kadang kita lebih aware ataupun lebih perhatian kepada orang yang lain gitu ya, maksudnya kepada lingkungan yang lain ataupun yang ada di sekitar kita, tapi kita lupa terhadap siapa sih diri kita sendiri ini. Kita kadang kurang perhatian terhadap diri kita sendiri. Makanya pesan dari aku sendiri sih itu kita harus belajar jujur terhadap perasaan sendiri gitu ya. Nah, karena pada akhirnya itu menjadi laki-laki itu bukan berarti harus menanggung semuanya sendirian. Bahkan apapun ya berhubungan dengan orang lain itu bukan menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Oke, bener Nah, banget karena sih. kita harus mencintai lagi kepada diri sendiri. Ini juga berlaku untuk perempuan ataupun lelaki. Gitu itu pesan. Jadi dari baik aku aja sih. kita ke self Ya, love ya Kak. self love ya. Betul. Iya. Keren banget teman-teman pesannya. Jadi intinya buat teman-teman cowok di luar sana, jadi cowok itu bukan seberapa kuat kalian bisa nahan beban sendirian gitu, tapi seberapa berani kalian buat jujur sama diri sendiri gitu teman-teman. Makasih banyak Kak Faiza sudah hadir hari ini dan Sama-sama. berbagi insight ke teman-teman PSGA. Buat kalian yang sedang berproses, semoga obrolan ini bisa jadi teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau buat aku sendiri sih
definisi sukses itu ketika kita bisa ngasih bermanfaat dan kebahagiaan buat diri kita sendiri, tentunya buat orang sekitar.